warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Atika Sofyanti, yang kedua ada Aulia Rusnaini Hasibuan, yang ketiga ada Nomi Anggraini, yang keempat ada Lydia Nenggolan, dan yang kelima ada Angel Silalahi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai MONEF Kebijakan Pendidikan Masyarakat. Materi pertama akan disampaikan saya sendiri mengenai hakikat monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola, program, dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi atau rekomendasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. Fungsi monitoring dari DUN pada tahun 1981 mengemukakan bahwa monitoring berfungsi untuk yang pertama, yaitu ketaatan atau compliance, yang kedua, pemeriksaan, yang ketiga, laporan, dan yang terakhir, penjelasan. Materi yang kedua mengenai monitoring dan evaluasi MONEF. Pengertian MONEF. MONEF adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring atau pemantauan, dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin untuk mengadakan perbaikan. Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan atau program itu sudah selesai. Atau dapat juga dilihat dari pelakunya. Monitoring biasanya dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah tujuan monitoring dan evaluasi, atau yang disingkat dengan MONEF. Monitoring dan evaluasi ini memberi pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil MONEF merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan pengembangan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya ada prinsip monitoring. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. MONEF hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengacu pada kriteria keberhasilan. MONEF seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mengacu pada asas manfaat. MONEF sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Yang keempat, dilaksanakan secara objektif. MONEF harus dilaksanakan secara objektif. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data dan interpretasi. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua jenis data, yang ketiga teknik analisis data kuantitatif, yang tiga ada teknik analisis data secara kualitatif. Baiklah, saya Angel Silalahi akan melanjutkan materi monitoring kebijakan pendidikan masyarakat. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Selanjutnya, monitoring evaluasi kebijakan pendidikan. Monitoring evaluasi kebijakan dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan atau compliance, yang kedua pemeriksaan atau auditing, yang ketiga laporan atau accounting, yang keempat penjelasan atau explanation. Selanjutnya, langkah-langkah pokok untuk melakukan monitoring adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rancangan monitoring seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan yang diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program. Yang kedua, sasaran atau
aspek-aspek yang akan dimonitor. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Yang keempat, pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring. Yang kelima, waktu dan jadwal kegiatan monitoring. Dan yang keenam, biaya monitoring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi program adalah proses pengujian berbagai aspek objek peristiwa tertentu dengan menggunakan nilai ukuran-ukuran khusus dan tujuan menentukan keputusan-keputusan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan non-formal. Penyelenggaraan melalui pendidikan jadwal sekolah, pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan di sekolah. Umumnya, masyarakat tidak dapat mengikuti belajar mengajar di sekolah. Lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan ekonomi dan fisik, maka dari itu, pemerintah menyelenggarakan salah satu kebijakan pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang dimana di dalam pusat belajar kegiatan masyarakat ini bukan hanya untuk kalangan siswa ataupun umur muda, namun juga semua kalangan umur dari 0 sampai akhir usia, yang dimana di PKBM juga umumnya terdapat seperti mengejar paket A, paket B, paket C, kursus dan jenis pendidikan lainnya. PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan yang ditujukan oleh pemerintah dalam bagian pendidikan non-formal merupakan salah satu pengembangan kemampuan peserta didik yang dibentuk dalam satuan belajar non-formal, yang dimana terdiri dari sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman, kemampuan, life skill dalam meningkatkan mutu dan taraf kehidupan di dalam bermasyarakat. Kenalkan, nama saya Aulia Rusnaini Hasibuan. Di sini akan menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program pelaksana, ingin mengetahui tingkat ketercapaian program dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana, ingin mengetahui letak kekurangannya dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Selanjutnya mengenai penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik, ada 3 jenis tes, yaitu tes diagnostis, tes formatif, tes sumatif. Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, antara lain program remedial dan program pengayaan. Terima kasih.